Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di hari Minggu ini dalam ibadah online. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian ada kerinduan, ada doa, permohonan doa yang ingin dinyatakan, ingin disampaikan untuk didoakan, Bapak Ibu sekalian dapat menulis melalui kolom komentar di bawah, atau juga dapat menghubungi kami melalui media sosial, dan kami akan mendoakan setiap pokok doa yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita belum bisa beribadah bersama. Namun itu bukan berarti bahwa kegerakan Allah berhenti. Itu bukan berarti bahwa rencana Allah tidak terjadi. Saya percaya bahwa hari-hari ini Pentakosta ketiga itu terjadi. Sebab itu kami mengadakan rumah doa pada hari Kamis malam pukul 19.30 melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di sekretariat atau para pengerja untuk Bapak Ibu sekalian dapat memperoleh link Zoom rumah doa, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti rumah doa ini. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Sebab itu mari kita memperkatakan dengan iman bersama-sama Pentakosta ketiga. Amin. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat
di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya hari-hari ini Tuhan memimpin kita, menuntun kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Katakan amin. Kita berdoa dimanapun kita berada hari ini, apapun goncangan yang terjadi, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa bagi kita semua. Yang mau katakan yes, saudara. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakan
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan masalah hidup setiap kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada, kami mau menyembah, meninggikan Engkau. Kami mau angkat tangan kami dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap tempat,
dimanapun kami beribadah hari ini. Dan kemuliaan mujizat-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan sama-sama lebih lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
penyembahan kita, bawa ucapan syukur, bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Engkau hadir di setiap hidup kami, Engkau hadir di rumah-rumah kami ya Tuhan. Lawat kami, jamah kami ya Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tapi kami percaya hanya karena hadirat-Mu memampukan kami untuk tetap berdiri kuat hari-hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, kami tahu Engkau hadir menjamah mengurapi kami hari ini. Engkau melihat hidup setiap kami yang terus mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami mau berikan korban syukur lewat pujian, penyembahan, bahkan hati dan hidup kami yang mau terus tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu. Engkau segala-galanya buat kami ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah, meninggikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan sanggup lakukan banyak perkara, bahkan yang mustahil bagi kami sekalipun. Dan kami tahu rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh damai sejahtera buat kami. Hari ini kami ada, kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami mau siapkan hidup kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ubah paradigma kami, ubah hidup kami, ajar kami untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh ada di tengah-tengah saudara melalui ibadah online kita minggu ini. Namun saya juga sangat percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena kita berkata kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi, sehingga kita boleh beroleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan
kesembuhan, kuasa Tuhan, karena kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Nah, saudara, 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata bahwa di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi di luar sana itu merupakan bagian dari penggenapan tentang apa yang menjadi tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala hal dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita itu selalu keluar sebagai pemenang. Melewati setiap musim kehidupan kita, melewati setiap dimensi yang baru yang Tuhan izinkan kita mengalaminya, melalui setiap tantangan dan persoalan, Tuhan tetap mau kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Dia sudah menang buat saya dan saudara. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini menjadi umat Tuhan yang kuat, yang bertindak, dan keluar sebagai pemenang. Saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan lihat perikop yang luar biasa ini. Dan kita akan membaca 2 ayat ya, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita semua. Perikopnya berjudul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Saudara, pasal 12 ini adalah pasal yang luar biasa ya dari kitab Ibrani. Karena kalau saudara baca ayat-ayat dari perikop ini, itu syarat dengan prinsip-prinsip hidup kekristenan yang setiap orang Kristen mesti tahu, mesti pahami, saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, ingin dewasa dalam Tuhan, maka pasal ini mesti jadi salah satu favorit kita, saudara. Nah, hari ini kita akan lihat 2 ayat saja. Kita akan lihat petunjuk, nasihat firman Tuhan, bagaimana supaya di masa-masa yang sukar ini kita bisa tetap keluar sebagai pemenang. Kita akan perhatikan beberapa ayat, artinya beberapa kata dan kalimat yang sangat penting dari kedua ayat ini. Nah, sebelum lebih jauh, satu hal yang saya percaya kita harus sepakati bersama, seperti yang ayat 1 katakan, bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus sadar betul bahwa Alkitab berkata bahwa hidup kekristenan kita itu diumpamakan seperti perlombaan. Perlombaan rohani tentu ya. Kalau pinjam istilah Rasul Paulus, pertandingan iman. Artinya kita setiap hari adalah perlombaan rohani, adalah pertandingan iman kita masing-masing. Waktu kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami apapun juga masalah pergumulan. Tapi yang Dia janji dalam segala situasi, kondisi, dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia mau supaya kita selalu keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah menang buat saya dan saudara. Nah, sebab itu mari kita perhatikan beberapa kunci firman Tuhan, bagaimana supaya kita ini sebagai umat di akhir zaman ini boleh keluar sebagai pemenang-pemenang, umat yang kuat dan bertindak. Nah, saya mau ajak saudara melihat beberapa kata kunci dari kedua ayat ini yang menjadi petunjuk bagi kita untuk kita boleh selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-1, yaitu ada kata marilah. Kata marilah ini dipakai di ayat pertama juga di ayat yang kedua. Nah, di ayat 1 dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, saya percaya yang pertama yang Tuhan mau kalau kita mau jadi umat pemenang, dikatakan Tuhan mendorong kita, Tuhan menyuruh kita ya, untuk menanggalkan setiap beban dan dosa yang selama ini begitu merintangi kita, begitu menghambat kita.
untuk berjalan dalam kemenangan di dalam Dia. Nah, disebut beban dan dosa karena dua hal ini pasti dua hal yang berbeda ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama soal dosa. Kenapa Tuhan mau kita meninggalkan dosa? Karena sudah pasti dosa itu yang pertama merugikan diri kita sendiri. Memang waktu kita hidup dalam kebenaran, kita meninggalkan dosa, Tuhan dimuliakan. Meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran adalah wujud ucapan syukur kita untuk kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi yang terutama, Tuhan mau kita meninggalkan dosa supaya kita melepaskan diri kita dari segala jerat yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Ingat prinsip ini, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi Tuhan mau kita meninggalkan apa yang tidak baik supaya kita tidak menuai yang tidak baik. Kita hanya menuai yang baik daripada Tuhan. Saudara bicara soal dosa ya. Ada pertanyaan yang mungkin sampai hari ini ditanyakan oleh banyak orang percaya tentang keadaan di sekeliling kita, ya, yang namanya pandemi COVID-19 ini. Orang bertanya, ini dari Tuhan, dari setan, atau dari siapa? Atau dari manusia? Nah, mungkin ada yang masih bingung tentang pertanyaan ini ya. Apakah COVID-19 ini dari Tuhan, dari setan, atau dari manusia? Tentu jawabannya kita harus temukan sendiri di dalam Alkitab. Alkitablah yang bisa memberikan jawaban yang paling tepat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya mau mengajak saudara melihat satu ayat atau mungkin dua ayat ya di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan saudara bisa baca ayat-ayat berikutnya ya. Jadi, dari ayat ini kita bisa mematahkan anggapan bahwa pandemi ini berasal dari Tuhan. Saudara, kenapa ada orang Kristen juga yang berpikir ini dari Tuhan? Saya khawatir kita kadang-kala mencampur atau pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat dan pandangan kita ini bercampur dengan pandangan-pandangan yang dari luar, yang selain dari Alkitab ya. Kan di luar itu orang suka berkata begini, ya ini semua dari yang Maha Kuasa ya. Kita cuma bisa menerima ya sebagai sebuah takdir. No, Alkitab tidak mengajar seperti itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng, yang memberi kita cobaan lalu kemudian kita datang kepada Dia dan meminta pertolongan Dia. Logikanya sederhana. Misalnya saudara lagi sakit, terus saudara berkata begini, sakit ini dari Tuhan, supaya saya berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Memangnya Tuhan kita itu Tuhan yang iseng gitu ya? Dia rindu sama kita, Dia kasih sakit supaya kita datang kepada Dia? Tidak, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang memberi kesembuhan, bukan Allah yang juga memberi sakit penyakit. Nah, lalu dari mana? Jawabannya, yang pertama tentu dari diri kita sendiri. Dan memang yang kedua, bisa jadi adalah ada unsur atau ada pekerjaan setan di dalamnya. Ya, dua ini aja nih yang paling sering terjadi. Kesalahan kita sendiri sebagai manusia, atau pekerjaan si jahat, atau kerjasama antara keduanya. Tapi yang pasti semua ini bukan daripada Tuhan. Itu supaya kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan karena umumnya persoalan-persoalan yang kita alami itu berasal daripada diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri, di situ Tuhan mau supaya kita bertobat, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Dia Allah yang terlalu sanggup untuk menolong dan memulihkan kita. Ya. Nah, ada yang berkata begini, oh ini setan semuanya. Well, kalau semua kita bilang dari setan, maka mestinya waktu kita berdoa dengan kuasa Tuhan, apalagi kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berdoa dalam nama Yesus,
setan mestinya pergi, saudara. Tapi ternyata kan tidak semudah itu, ya. Nah, kalau semata-mata karena setan, terus sampai sekarang pandeminya belum pergi, betapa hebatnya setan itu. No way, ya. Ini bukan cuman, ini lebih kepada kesalahan yang harus kita terima sebagai dosa yang telah masuk dalam diri manusia, sehingga itu menjadi celah bagi hal-hal yang tidak baik datang dalam hidup kita. Tapi kita memang harus juga mematahkan kuasa jahat, karena setan suka mengambil keuntungan, ya, dalam kesalahan-kesalahan yang kita buat, saudara. Intinya, Tuhan mau kita selalu hidup dalam pertobatan. Kita bertobat supaya kita menutup segala hal yang tidak baik untuk datang dalam kehidupan kita. Karena kita ditentukan untuk diberkati supaya jadi berkat, jadi pemenang, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, kita juga harus menanggalkan yang namanya beban. Nah, disebut beban berarti bukan dosa, tapi itu pun tetap bisa menghalangi pertumbuhan kita, kedewasaan kita dalam Tuhan. Jadi apa itu beban? Beban berarti, kalau saya boleh istilahkan, aktivitas-aktivitas yang lazim mungkin, biasa dilakukan, tapi kalau kita salah melakukannya atau kita melakukannya dengan tidak tepat, kita melakukannya secara berlebihan, kita melakukannya dengan tidak proporsional, maka pada akhirnya justru dia akan mendatangkan hal yang tidak baik. Kita semua setuju dengan perkataan ini bahwa segala sesuatu kalau dilakukan secara berlebihan menjadi tidak baik. Nah, itu beban tuh seperti itu. Contoh beban apa sih? Misalnya hobi. Hobi kan baik, ya. Semua orang punya hobi, itu tentu baik adanya. Tapi kalau waktu yang kita berikan untuk mengerjakan dan melakukan hobi kita itu berlebihan, nah di situ jadi masalah kan. Hobinya apa? Hobinya berolahraga misalnya, bersepeda, ya. Kan bagus. Tapi maaf ya, kalau bersepeda terus ya, sampai lupa yang lain-lain yang harus dikerjakan, nah itu jadi beban. Ya, apapun juga saudara yang kita lakukan dengan tidak proporsional, ya, tidak tepat, ya, peruntukannya, waktunya, intensitasnya, ya, maka itu akan jadi beban yang kemudian menghalangi kita untuk mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, kemajuan-kemajuan yang berarti di dalam Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi sedikit soal beban ini, ya. Saya ingat dulu waktu saya SMA, saya tiba-tiba menjadi sangat suka sekali untuk belajar yang namanya catur. Karena saya punya tetangga sebelah rumah, waktu dulu saya SMA itu jago main catur, teman SMA. Cuma saya tahu dia itu, maaf ya, nggak pinter-pinter amat gitu, nggak pernah juara kelas. Tapi kalau saya main catur sama dia, saya selalu diketawain karena gerakannya lama, mikirnya lama, katanya udah lama kalah pula, saudara. Nah, saya kan penasaran, kalau di sekolah saya yang juara, dia nggak pernah juara, tapi kalau catur saya diketawain mulu. Dari dia bilang, nggak apa-apa bro, ya Belanda masih jauh, sampai dia bilang gini, Belanda udah deket katanya, lu kapan jalan? Akhirnya saya belajar tuh bagaimana supaya bisa bagus main catur. Pas zaman saya SMA itu memang kebetulan ada harian, ya, surat kabar yang selalu tiap hari tuh menayangkan, ya, rekor dari pertandingan yang terkenal waktu itu. Zaman saya dulu itu ada GM hebat, ya. GM tuh Grandmaster, bukan General Manager, ya. Yang namanya Anatoly Karpov, Garry Kasparov, ya. Jadi saya lihatin tuh, saya ikutin tuh langkah-langkahnya supaya bisa mengalahkan dia. Dan memang puji Tuhan, akhirnya saya bisa mengalahkan dia. Dari 150 kali main, akhirnya 1 kali saya kalahkan dia. Haleluya. Tapi saya ingat betul hari-hari itu, saudara, waktu saya getol sama catur. Maaf ya, ini tapi jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Saya jadi baca Alkitab jadi berantakan, ya. Doa juga jadi berkurang jauh, ya, belajar seadanya karena lagi doyan sama yang namanya catur. Nah, apa
yang menjadi beban hidup kita saat ini, yang begitu banyak mencuri waktu kita, sehingga kita waktu persekutuan kita dengan Tuhan terganggu, waktu bersama dengan keluarga terganggu. Tuhan mau kita belajar menanggalkan. Amin. Supaya kita selalu berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Tanggalkan beban dan dosa. Saya ingat Yesaya 59 ayat 92, firman Tuhan berkata begini. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosa dan kejahatanmu lah yang memisahkan aku dan kau. Jadi dosa dan pelanggaran kita itu senantiasa seringkali menghalangi untuk kita mengalami kuasa dan berkat Tuhan. Tapi pagi ini kita mau sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saya percaya kita bisa memperhatikan sekarang ayat yang kedua. Dikatakan di ayat yang kedua, bahkan dari awal sudah muncul kata marilah, saudara ya. Sekali lagi Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk melakukan ini. Ya, ayat yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan seterusnya. Sebab itu saya percaya yang kedua ini Tuhan mau kita selalu melekat kepada Tuhan. Kan mata yang tertuju itu kepada Tuhan bicara soal Tuhan mau kita selalu mendekat kepada Dia, intim dengan Dia, bergaul karib dengan Dia. Mata yang tertuju kepada Tuhan artinya Tuhan mau kita hanya berharap selalu kepada Tuhan, hanya selalu mengandalkan Dia. Tuhan begitu mengingini kita hari-hari ini supaya sungguh-sungguh hanya melekat kepada Tuhan kalau kita ingin keluar sebagai pemenang. Saudara, Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan orang lain, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pesan ini bukan pesan yang baru di telinga saudara, tapi biarlah kita diingatkan kembali. Hari-hari ini betul-betul Tuhan mau kita hanya melekat kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat pertolongan dan perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Mari saudara, periksa hati kita. Apakah hari-hari ini kita sedang tertuju kepada Tuhan, atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan, saudara. Dan percayalah, kalau kita berharap dan berlindung kepada Tuhan, pengharapan kita dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya percaya kalau hari-hari ini kita mendekat kepada Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti sanggup membuktikan janji firman-Nya. Kuasa Tuhan pasti turun atas hidup saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan juga, Dia sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Saudara, saya ada kesaksian yang luar biasa dari kota Malang. Di Malang ada seorang gembala yang menjadi sahabat saya. Gembala ini juga dulu melayani bersama-sama kita di Rayon 1B. Tapi beberapa tahun yang lalu Tuhan utus dia ke Malang untuk merintis pelayanan di sana. Nah, dia cerita tentang ada seorang jemaatnya, satu keluarga dari jemaatnya. Nama kepala keluarganya itu Pak Jamian. Nah, Pak Jamian ini sehari-harinya itu jualan kopi saset ya, di pinggir jalan, di depan salah satu universitas di sana. Nah, karena COVID dan PSBB ya, lockdown yang diterapkan pemerintah atas kota ya, banyak kota waktu itu mulai dari akhir Maret, maka terpaksa dia juga tidak bisa jualan. Dan saya ingat betul di tanggal 21 Maret ya, Pak Gembala ini mengirimkan sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Salah satunya dia. Dikirimlah yaitu beras 1 kantong ya, yang berisi 5 kilo itu. Nah, karena beliau sebagai gembala pikir ya ini cukuplah buat 10 hari ke depan ya, kalau sehari setengah kilo cukup ya. Nah, 10 hari berlalu, dia telepon lagi siapa yang sudah membutuhkan. Nah, tapi waktu dia telepon si Pak Jamian ini, ditanya kan, Pak, gimana? Berasnya sudah habis, perlu kita kirim lagi? Pak Jamian berkata begini, berasnya belum habis, Pak. Oh iya, berasnya dipakai apa enggak? Dipakai, Pak. Setiap hari kami masak 5
kaleng susu. Ya. Tapi sudah tahu 10 hari yang 5 kilo itu belum habis-habis. Dan sudah tahu kapan beras itu habis yang cuma 5 kilo dimakan satu keluarga sehari 5 kaleng susu. Itu berasnya baru habis katanya tanggal 24 Juni. Dari 21 Maret sampai 24 Juni berarti ada 3 bulan 3 hari. Itu 5 kilo ndak habis-habis, saudara. Beras itu habis ketika Pak Jamian sudah bisa jualan lagi dengan seperti biasa. Bahkan Tuhan kirim pembeli lebih banyak katanya. Baru beras itu habis. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara lewat kesaksian ini, bahwa Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, apa yang saudara rindu Tuhan pelihara buat hidup saudara? Rahasia yang satu, melekat kepada Tuhan. Tuhan yang jaga hidup kita. Tuhan yang akan memperhatikan segala hal yang kita perlukan supaya kita boleh tetap bersyukur di dalam Dia. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau ajak saudara melihat satu kata juga yang juga disebutkan baik di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, yaitu kata tekun. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama, ya, di kalimat yang bawah itu ada kata dan berlomba dengan tekun. Ayat yang kedua di bagian bawah juga ada kata tekun memikul salib. Nah, saya percaya yang ketiga ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jadi anak Tuhan yang selalu bertekun dalam iman. Persis seperti judul perikop pasal 12 ini, ya. Tuhan menasihati saya dan saudara supaya bertekun di dalam iman. Nah, kenapa kita harus bertekun, saudara? Saya percaya kata tekun ini, ya, ini kan sebuah kata kerja, ya. Artinya satu perintah, satu kata yang bersifat aktif. Bertekun artinya kita melakukan segala sesuatu, ya, dengan setia, ya, dengan tidak berhenti melakukannya. Hal-hal yang baik itu harus kita tekuni untuk dilakukan. Jadi di masa-masa seperti ini Tuhan bilang kita bertekun, artinya kita jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang hanya diem-diem aja, nggak tahu mau ngapain. Habis katanya disuruh di rumah, ya udah di rumah aja nggak ngapa-ngapain. No, kita justru harus tetap aktif, tekun melakukannya. Nah, ketekunan ini bukan cuma bicara soal rohani, tapi jasmani. Jadi jasmani dan rohani. Secara jasmani, saya percaya kita harus tekun. Artinya apa? Teruslah untuk beraktivitas dalam arti terus produktif, ya. Itu kata yang tepat, ya. Walaupun di rumah, bukan berarti kan kita tidak produktif lagi. Saya percaya kalau kita mau selalu mencari Tuhan, kita mau berdoa, kita mau selalu rindu untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita jalan, Tuhan akan bukakan kita cara untuk tetap bisa menghasilkan, mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, tapi kan kita harus semangat, saudara. Harus giat, harus kerja, ya, tetap giat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Bukan diam-diam aja. Saya diceritakan sama teman gembala di Jakarta ini, yang walaupun dalam kondisi sekarang, kan sekarang sudah lebih longgar, ya. Jadi dia membuka layanan konseling setiap minggu di hari tertentu supaya jemaatnya yang cukup banyak itu boleh atur waktu kalau ingin konseling. Dan ternyata banyak yang konseling, saudara, untuk berjumpa dengan gembalanya ini. Nah, tapi dia cerita begini, saya pikir tuh mereka mau konseling saya, minta konseling maksudnya, karena mau minta tolong dengan kebutuhan, ya. Ternyata tidak loh. Ya, jadi mereka datang konseling bukan karena masalah keuangan. Saya pikir iya juga sih. Kalau masalah keuangan kan nggak usah konseling dong, tinggal telepon, ya, minta tolong. Ya, soal ditolong atau tidak itu urusan lain. Tapi orang tetap datang ingin berjumpa dan konseling karena lebih banyak masalah-masalah keluarga, masalah-masalah di rumah, masalah pertengkaran suami istri, masalah mau cerai, masalah perselingkuhan. Hey, ternyata di rumah aja, ya, selingkuh bisa jalan terus loh. Berantem jalan terus, KDRT bahkan. Ya iyalah, di rumah malah jadi ketahuan semuanya kan.
Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Karena ya tadi itu tidak ada aktivitas yang membangun. Ya, akhirnya mungkin suami yang biasanya cuma ketemu kalau pulang kantor ya, tinggal dengar yang baik-baik aja, istirahat. Tapi ini karena seharian di rumah, jadi misalnya urusan-urusan kecil pun yang kemarin-kemarin tidak pernah diurus, jadi dikepoin gitu ya, diributin, akhirnya ribut, berantem. Nah, ini karena kita kurang produktif mungkin ya di rumah, saudara. Kata tekun ini bicara soal mari tetap giat bekerja ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun dalam situasi yang terbatas. Karena selalu ada cara, ada hikmat yang Tuhan tetap sanggup berikan buat saya dan saudara. Nah, tapi yang kedua tentu tekun dibutuhkan dalam hal rohani. Karena begini, saudara, kalau saudara sudah ikut Tuhan cukup lama, maka saudara akan menerima kenyataan ini bahwa antara doa dan jawaban doa, antara janji Tuhan dan realita, itu seringkali kan ada gap ya. Bukan seringkali bahkan ya. Hampir selalu ada gap, ada rentang waktu. Kan tidak selalu kita berdoa ya, habis berdoa besok dijawab. Tidak selalu habis kita memperkatakan firman Tuhan, besok langsung tergenapi. Oh, ada waktu, saudara, kurun waktu yang kita mesti tunggu, mesti nantikan. Nah, disitulah ketekunan itu sangat dibutuhkan, supaya kita jadi orang Kristen yang tidak gampang menyerah, gampang putus asa. Udah gitu kan, seperti saya bilang di awal, setan itu paling seneng memanfaatkan ya keadaan yang sedang krisis ini, supaya kita tuh jadi lemah, jadi khawatir, jadi tidak percaya sama Tuhan, jadi takut ya. Di situ pekerjaan setan masuk. Tapi Tuhan ajar kita pada pagi hari ini supaya kita selalu bertekun di dalam Dia, bertekun di dalam iman. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Ya, untuk membuat kita selalu boleh bersemangat dalam melayani Dia, mengikut Dia, saudara. Akhirnya saya mau menutup dengan kalimat ini, saudara. Ya, buat kita semua dalam hal tekun, saya ajak kita supaya tetap tekun dalam doa, tekun dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tekun dalam bekerja, tekun dalam memberi, ya, dalam menabur, dalam berbuat kebaikan, dan tetaplah giat dalam segala hal yang baik. Maka saya percaya kita akan melihat berkat, kuasa, dan terobosan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kalau di sebelah saudara ada suami, ada istri, saudara boleh pegangan tangan. Tapi kalau saudara sendiri, mari datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini, kita mau meminta berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, yang memampukan kita untuk boleh melewati setiap musim, setiap persoalan, setiap tantangan hidup kita, bahkan keluar sebagai pemenang. Bapa, sebagai hamba Tuhan aku berdoa, Tuhan, berkati umat-Mu satu persatu, keluarga-keluarga di tempat ini, setiap orang yang menyaksikan YouTube channel ini, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang laki-laki dan perempuan, Tuhan berkati satu persatu. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Kami pasti menerima janji Tuhan, kami pasti menerima pertolongan Tuhan. Sebab itu berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan segera menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan,
pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.